Alhamdulillah kajian subuh kita di hari ini sampai pada surat Al-A'raf ayat 175-177. Tadi ayat yang telah kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Mari kita kaji dari sumber-sumber lain untuk pendalaman. Ayat ini khitabnya tertuju kepada Bani Israel. Ceritakan ya berita tentang yang telah kami turunkan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami itu maksudnya adalah kitab Taurat. Ini kalau kita buka di tafsir Al-Kasyaf ya, itu tertuju kepada Bal'am bin Ba'urah. Ini menjadi sababun nuzulnya. Ini pendapat yang masyhur. Tapi ada lagi di tafsir lain yang namanya tafsir Al-Jauhar yang ditulis oleh Imam Syekh Tantawi Al-Jauhari, itu juz keempat halaman 247 dari 24 jilid. Jilid keempat itu menyebutkan ada kisah lain yang namanya Muawiyah bin Abi Sultan. Coba kita ulas sebentar. Siapa Ba'ura? Siapa Bal'am bin Ba'ura itu? Disebut-sebut huwa ilmun min ulumuddin. Huwa ilmun, orang yang berilmu, min ahli Taurat. Jadi orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel yang ahli kitab Taurat, memahami kitab suci Taurat dan isi atau kandungannya, termasuk mengenal Ismullahil A'zam. Apa yang dimaksud Ismullahil A'zam? Ismullahil A'zam adalah nama-nama sifat-sifat Allah yang agung, yang kalau dalam istilah Al-Quran dikenal dengan Asmaul Husna, itu yang namanya 99 sifat. Bahwa Allah itu ya Hayyu ya Qayyum, ya Mu'id dan sebagainya itu. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits. Jadi dengan namamu aku minta tolong, berdoa. Jadi kalau berdoa pakai Ismullahil A'zam ini, itu mengatrol doa utama untuk terkabulnya, itu luar biasa. Dan dianjurkan kita juga kalau berdoa itu memakai sifat-sifat Allah dengan menyebut misalnya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu yang maha ya Hayyu yang hidup, ya Hayyu ya Qayyum yang berdiri dengan diri, yang maha kuasa dan sebagainya. Itu bisa mengangkat doa utama. Nah, ini kisah ini termasuk kisah Israiliyat. Apa makna kisah Israiliyat? Kisah Israel adalah kisah-kisah yang pernah terjadi pada masa dahulu di zamannya Nabi Musa alaihissalam ya. Disebut-sebut tadi dikatakan asalnya beliau dari Yaman, tetapi hijrah ke daerah Filistin, ke Kanaan, mendiami suku Kanaan. Suku Kanaan itu yang tinggal di Palestina ya, Kanaaniun. Nah, lalu agamanya apa Kanaan ini? Kanaan itu menyembah benda-benda langit ya, matahari, bulan, Syam, Qamar, dan planet-planet ya yang ada. Namanya Zuhal. Zuhal itu planet Neptunus. Kemudian Zuhal, ada lagi Mirrikh, itu Mars ya. Kemudian ada lagi Zuhrah, itu Venus, dan Utorit itu Merkurius. Kemudian Jupiter ya, Al-Mushtari. 5 planet plus 2 bintang. Inilah yang disebut dengan sesembahan masyarakat Kanaan pada waktu itu. Nah, masyarakat Kanaan punya pemuka, kepala suku. Biasanya tidak senang kalau ada orang baru hadir ke lokasi yang baru itu. Karena Nabi Musa ini selain berdakwah di Madian, juga menembus Kanaan. Nah, dakwah Musa adalah mengajarkan kepada tauhid bahwa Allah itu esa. Jangan menyembah benda-benda langit itu. Jangan menyembah patung ya, seperti pengikut Firaun itu selain menyembah benda langit juga menyembah namanya Abul Hul. Abul Hul itu adalah patung yang bentuknya kepala manusia berbadan singa.
di dunia barat dengan istilah Sphinx, itu peninggalan Firaun. Selain Al-Ahram, Ahram itu piramid, itu disembah. Nah ini Nabi Musa membawa jantah meluruskan paham yang bengkok ini agar menyembah Allah yang Ahad yang Somad itu. Nah Bal'am ini terpengaruh oleh godaan materi. Sebab kepala suku orang-orang di Kan'an itu lewat orang yang berpengaruh meminta kepada Musa agar Musa mendoa, agar dia Bal'am itu mendoakan kecelakaan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan doa Bal'am dikabulkan Allah dengan bukti Nabi Musa tersesat di padang Tih selama bertahun-tahun ya. Ada yang menyebut 40 tahun. Kemudian riwayat lain dari Malik bin Dinar itu berdakwah pada Madian, itu malah tawaran juga materi. Nah ini harta tahta wanita ini menjadi godaan utama. Orang-orang yang terpengaruh oleh godaan ini orang yang disebut dengan muzabzab. Muzabzab itu tidak punya prinsip dalam hidup, tidak punya prinsip dalam akidah, mengikuti arah angin, kemana arah yang bertiup kesanalah condongnya. Dan ini sifat begini dibenci Allah ya. Tadi digambarkan seperti anjing yalhas itu yang menyulurkan lidahnya. Kalau kita perhatikan di tafsir yang ditulis oleh Imam Tantawi Johari itu, dalam keadaan apa anjing itu menjulurkan lidah? Dalam keadaan atas, dalam keadaan haus dia menjulurkan lidah. Dalam keadaan kencang menjulurkan lidah. Dalam keadaan duduk juga menjulurkan lidah. Ketika lari sambil menggonggong juga menjulurkan lidahnya, Pak. Nah, tadi digambarkan anjing yang menjulurkan lidahnya itu mempunyai sifat jelek ya. Tidak mempunyai prinsip. Contohnya ketika seorang pencuri mau menjarah barang-barang majikannya, lalu ini bekal berupa seonggok daging, sekepal daging dilempar, sudah diam anjing itu. Nah ini ciri khas anjing. Tadi dikatakan lagi perumpamaan dalam riwayat Ibnu Abbas itu orang yang memberikan hibah ya. Jadi tidak boleh ditarik kembali hibah itu. Makanya orang yang menarik kembali hibah, artinya membatalkan hibah itu kal kalbi ya. Ya'udu fi qai'i, ya kalbi yaqau, seperti anjing yang memuntahkan, muntah lalu menelan kembali muntahnya. Ini makanya hibah dalam Islam itu tidak boleh ditarik kembali, artinya dibatalkan, diminta kembali tidak boleh. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat melanggar porsi faridoh ahli waris yang lain boleh dibatalkan. Dan hibah berlaku seketika ya. Kalau sudah dikasih ya sudah ikhlaskan ya. Seperti itu. Kemudian satu lagi di dalam tafsir Tantawi Johari itu ada kasus nama Muawiyah. Muawiyah ibni Sultin. Siapa beliau? Beliau ini adalah, itu termasuk sababun nuzulnya ayat ini. Beliau adalah seorang ahli syair, membuat syair-syair Arab di kalangan masyarakat jahiliyah. Ada lebih kurang 100 syair yang dia buat. Syairnya bagus sebetulnya, bersentuhan tauhid, mengesahkan Allah, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu berhak untuk disembah, dan juga menceritakan kehidupan akhirat, bahwa suatu saat nanti kita akan berhadapan dengan kehidupan akhirat, akan diadili di hari kiamat itu. Lalu dia punya saudara namanya Robihah. Robihah ini datang kepada Rasulullah SAW membacakan syair-syair yang dibuat oleh saudara kandungnya, yang dalam hukum faraid disebut ukhtuqah. Ukhtuqah itu saudara kandung yang satu ayah satu ibu. Lalu Robihah membacakan syair-syair yang dibuat oleh saudara kandungnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa komentar Nabi? Jadi amana syi'ruhu ya wa kafara qalbuhu. Syair-syair itu beriman, bunyi syairnya beriman karena Nabi, tapi hatinya kufur, mengingkari keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Jadi dia meskipun waktu itu dia dinyatakan sebagai pemeluk Nasrani beraliran Nasturiyah, tapi tidak mengubah keyakinan masuk Islam, tidak seperti itu. Kalau orang di zaman sahabat ada dua, orang masuk Islam itu bisa langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu bersyahadat di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah Muhammad itu Rasul dan Allah annaka rasulullah. Bisa juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Itu Islam langsung di hadapan. Tapi biasanya tidak langsung disuruh baca syahadat, disuruh mandi dulu. Dan air mandinya campur dengan daun bidara untuk membersihkan kulit-kulit yang terkontaminasi itu. Karena makanan haram, keringatnya juga bau,
lalu disucikan, dibersihkan dulu badan, lalu dibimbing syahadat seperti itu. Nah, kemudian itu kisah yang tersebut dalam tafsir tersebut. Jadi makanya nikmat besar itu nikmat iman dan Islam itu luar biasa, Pak. Tidak semua orang yang berilmu itu, apalagi ahli kitab, termasuk kitabnya ini pada masyarakat jahiliyah, itu Nabi Yusuf ceritakan bahwa orang-orang seperti seperti tadi itu Ibnu Sultan tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia beriman itu ternyata kan dia masuk Islam, dan orang yang masuk Islam itu selamat dari sentuhan api neraka. Akhrajahullahu minan nar man qala la ilaha illallah, akan diselamatkan dari sentuhan api neraka orang yang berikrar pada tidak Tuhan. Makanya tinggi nilainya orang bersyahadat itu. Orang mengakui bahwa Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul, ya, itu mengucapkan syahadat adalah garis demarkasi antara muslim dan non muslim. Sekalipun ahli Taurat sekelas Balaam, tetapi dia tidak beriman kepada Nabi Musa, itu dianggap sesat, Pak. Minal ghawin, termasuk orang-orang yang sesat dan menzalimi diri sendiri. Karena apa? Tergoda dengan rayuan-rayuan dunia yang penuh kepalsuan itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, bagi yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan bagi kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aku ma tasma'una hadanallahu wa iyyakum ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.